Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pangadongan Evin Pujianto ingin memaparkan hasil aplikasi mobile yang telah saya buat bernama Sipatuh. Nah, aplikasi ini dibuat atas dasar kerjasama antara KPTK Goa dengan PT Universal Big Data Malang. Saya mengikuti program magang upskilling di tahun 2024 ini. Baik, langsung saja. Cara mencatat pelanggaran di kebanyakan sekolah itu yang pertama, apabila siswa yang melanggar tiba di sekolah, ia diminta untuk mengisi kertas pelanggaran. Nah, kemudian kertas pelanggaran itu dibawa ke guru piket untuk direkap di buku kasus. Biasanya di setiap sekolah itu memiliki buku kasus untuk siswa-siswa yang melanggar. Nah, kemudian ketiga, guru piket menyampaikan rekap pelanggaran hari ini ke grup wali kelas agar setiap wali kelas itu mengetahui anak didiknya yang melanggar siapa saja. Nah, keempat, wali kelas menyampaikan pelanggaran siswa tersebut kepada orang tua. Bisa melalui japri atau grup paguyuban orang tua biasanya. Kemudian yang kelima, siswa membawa kertas pelanggaran sebagai syarat masuk ke dalam kelas. Jadi siswa membawa kertas yang diisi tadi untuk syarat dia bisa masuk ke dalam kelas mengikuti pembelajaran. Nah, ini merupakan alur pencatatan pelanggaran yang banyak dipakai oleh sekolah. Nah, di sini saya berinovasi untuk membuat sebuah proyek yaitu Sipatuh, pencatatan pelanggaran siswa otomatis. Di mana pada saat kita melakukan pencatatan pelanggaran, petugas hanya men-scan kartu siswa yang berisikan QR code, kemudian secara otomatis data pelanggaran atau data siswa, biodatanya akan terekap, kemudian seketika itu data tersebut akan tercetak di print Bluetooth. Nah, dan pada waktu yang sama, data tersebut akan dikirim sebagai pemberitahuan langsung ke WhatsApp orang tua. Nah, ini adalah fitur yang dibuat pada proyek aplikasi mobile Sipatuh ini. Nah, bagaimana pembuatan aplikasinya? Kami sebagai peserta magang diberi beberapa materi mengenai yang pertama, pembuatan UI UX menggunakan platform Flutterfish. Di sini kita membuat mockup berupa halaman-halaman aplikasi Sipatuh. Nah, kemudian nantinya dari mockup ini bisa digenerate menjadi sebuah halaman atau sebuah folder yang isinya terdapat file-file program yang berbasis Dart ya. Nah, kemudian setelah kita membuat mockup di Flutterfish dan menggenerate mockup tersebut menjadi sebuah coding berbasis berekstensi Dart, kemudian kita membuat backend menggunakan platform atau aplikasi PHP RAT. Di sini kita membuat semacam CRUD ya untuk basis datanya. Oke. Kemudian ketika halaman backend sudah jadi di localhost, maka aplikasi berbasis web tersebut akan kita
hosting, menggunakan jasa. Di sini saya menggunakan Jagoan Hosting. Kebetulan domain sekolah dan hosting sekolah menggunakan Jagoan Hosting dan saya sebagai administratornya. Kemudian setelah website backend sudah ada di web host, tentu saya bisa mengaksesnya menggunakan alamat web sekolah dan / si patuh ya. Saya membuat semacam URL yang dapat menyambungkan antara backend dengan frontend yang sudah kita atau saya buat sebelumnya menggunakan Flutterfish. Pembuatan URL itu atau biasa disebut dengan API menggunakan Postman. Di sini aplikasi penguji API ya. Kita bisa tes apakah URL atau API tersebut berfungsi atau tidak. Nah, kemudian yang paling banyak kita kerjakan atau saya kerjakan di sini adalah coding, yaitu pembuatan aplikasi dari mockup tersebut yang digenerate menjadi bahasa pemrograman .Dart. Kita buka melalui text editor Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan handphone sebagai penampil dari aplikasi yang saya coding. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Secara garis besar adalah seperti ini. Kemudian untuk video panduan penggunaan bisa kita saksikan seperti berikut ini. Saya jalankan dulu aplikasi sharing screen-nya. Oke. Saya akan membuka. Ini adalah tampilan aplikasinya. Nah, kita bisa melihat di dashboard ini rangkuman berapa total siswa, kemudian berapa jumlah total pelanggaran keseluruhan, dan total pelanggaran hari ini. Ini dibagi berdasarkan kelasnya, atau dibagi berdasarkan pelanggarannya ya. Berapa kali. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian yang chart donut ini, yang bentuknya donut, ini merupakan rekapan pelanggaran yang terjadi hari ini. Ini kebetulan ada satu kelas. Nah, dan yang di bawah ini merupakan rekapan pelanggaran per kelas. Jadi bisa dilihat kelas mana yang melakukan pelanggaran paling banyak atau paling sedikit. Nah, ini sangat berguna bagi wali kelas dan khususnya di tim kesiswaan. Baik, bagaimana cara merekapnya? Di sini saya akan memperagakan bagaimana merekap pelanggaran melalui scan barcode kartu siswa. Ini contoh saja. Saya akan coba untuk melakukan scanning. Nah, saya tinggal mengklik tombol barcode yang ada di floating buttonnya. Nah, kemudian saya arahkan ke barcode kartu siswanya untuk men-scan. Oke. Nah, barcode sudah mulai terscanning. Namanya sesuai dengan nama di kartu siswanya. Nah, ini. Kemudian setelah datanya sudah terisi, dipilih jenis pelanggarannya, misalnya make up. Kemudian catatan, jangan dibawa kembali ke sekolah. Nah, misalnya seperti itu.
Kemudian simpan. Nah, maka akan bertambah data pelanggarannya menjadi satu data lagi. Nah, ini oke. Dari sisi backend juga kita bisa lihat untuk data pelanggarannya apakah sudah terekap atau belum. Nah, kita tinggal refresh saja. Nah, sudah terekap dan di sini lain kali jangan dibawa ke sekolah. Nah, oke. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Ini adalah aplikasi Sipatu yang saya buat dalam rangka magang industri di PT Universal Big Data Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.